Baik, Pak. Dan tolong nyalakan kamera kamu. Baik, Pak. Baik, terdakwa silahkan. Waktunya 10 menit ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, silahkan dimulai. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dewas Pasya Nugraha, NIM 10411764. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul Metode Perhitungan Man-hours dan Manpower Civil Engineer pada tahap perencanaan proyek Suban Compression. Adapun pembahasan yang akan dilakukan pada presentasi kali ini yaitu profil. Yang pertama profil instansi, yang kedua kegiatan kerja praktik, yang ketiga perhitungan man-hours dan man-hour, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu profil instansi. Saya melakukan kerja praktik di PT Intikarya Persada Teknik atau bisa disebut PT IKPT yang beralamatkan di Jalan MT Haryono nomor Kavling 4-5 RT 1 RW 14 Kabupaten Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada waktu 5 April sampai 5 Mei. Nah, untuk proyeknya berletak di lokasi Suban, Sumatera Selatan. PT Intikarya Persada atau PT IKPT adalah sebuah perusahaan yang bergerak khusus pada penyediaan jasa engineering, procurement, dan construction atau EPC di Indonesia, didirikan pada tanggal 22 Februari tahun 1982. Cakupan layanan jasa PT IKPT meliputi beberapa faktor seperti fasilitas pengolahan minyak dan gas, petrokimia, pembangkit listrik, infrastruktur, dan lainnya. Adapun struktur organisasi dalam pengerjaan proyek ini dipimpin oleh project manager dan dibantu oleh deputy project manager dan project engineering. Adapun beberapa divisi lain yang membantu seperti project engineering manager, project control manager, HSE manager, business manager, property quality manager, dan deputy field manager. Saya pada proyek ini ditempatkan pada civil lead yang di bawah divisi Project Engineering Manager. Yang kedua yaitu kegiatan kerja praktik. Pada kegiatan kerja praktik ini terdapat ada tugas harian dan tugas khusus. Tugas harian merupakan tugas yang diberikan atau dipelajari setiap hari selama proses kerja praktik berlangsung. Adapun materi yang diberikan yaitu manajemen tenaga kerja dari sisi engineering. Di dalamnya saya mempelajari tentang jam kerja atau man hours, tenaga kerja atau manpower, dan juga quality control. Pada sisi engineering saya mempelajari tentang pemeriksaan data internal sipil, data disiplin lain, data konstruksi di lapangan, dan data yang berhubungan dengan fabrikator khusus untuk struktur baja dan pemeriksaan data vendor. Lalu ada manajemen konstruksi dan health safety environment atau HSE manajemen. Adapun tugas khusus yaitu tugas yang diberikan untuk dibuat menjadi topik utama dalam melaksanakan kerja praktik ini, yaitu menghitung jam kerja atau man hours dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau manpowers. Yang ketiga yaitu perhitungan man hours dan manpower. Sebelum kita melakukan perhitungan, ada beberapa data yang diperlukan untuk diperhitungan seperti data satuan pekerjaan dan data ketentuan jam kerja engineer yang seperti yang terlampir pada tabel. Adapun proses pengerjaan perencanaan ini selama 12 bulan atau 1 tahun. Berikut list pekerjaan yang dikerjakan oleh civil engineer. Adapun kalkulasi atau beban pekerjaan, kalkulasi ini diberikan oleh perusahaan berdasarkan experience mereka. Berikutnya perhitungan man-hours. Perhitungan man-hours ini dibagi menjadi dua, yaitu man-hours engineer dan man-hours drafter. Contoh perhitungan man-hours engineer yaitu contohnya pada pekerjaan project specification. Untuk mencari
jam kerjanya, dilakukan pengalian antara nilai kalkulasi beban pekerjaan pada pekerjaan project specification dengan ketentuan jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Didapatkan 160 man-hours untuk total waktu pekerjaan tersebut. Berikutnya, perhitungan drafter. Untuk perhitungannya sama seperti data yang engineering, namun kalkulasinya kalkulasi dan ketentuan jam kerjanya yang berbeda. Didapatkan 100 man-hours yang waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pengerjaan ini. Setelah melakukan perhitungan pada setiap pekerjaan, didapatkan 30.600 untuk melakukan waktu untuk melakukan semua total pekerjaan. Dari total tersebut total waktu jam kerja yang dibutuhkan tersebut kita dapat mencari waktu yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan dalam satu bulan, yaitu dengan membagi total man-hours yang dibutuhkan dengan total bulan efektif pekerjaan atau total proses pengerjaan perencanaan tersebut, yaitu 12 bulan, dan didapatkan 2.550 man-hours waktu yang dibutuhkan dalam setiap bulannya untuk melakukan pengerjaan. Selanjutnya itu perhitungan manpower. Setelah melakukan perhitungan man-hours, kita dapat melakukan perhitungan manpower yang dirumuskan sebagai berikut dengan manpower bisa dicari dengan membagi kebutuhan man-hours per bulan dengan ketentuan jam pekerja per orang dalam satu bulan yang telah dilakukan dan yang telah ditentukan oleh perusahaan, yaitu sebesar 180 man-hours. Didapatkan 14,16 atau dibulatkan menjadi 15 tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek suban compression ini. Adapun hasil akhir yang saya dapatkan dalam perhitungan ini, yaitu dalam proyek ini dibutuhkan total 30.600 man-hours dalam 12 bulan dan 2.550 man-hours pada setiap bulannya, dan 15 pekerja untuk menyelesaikan proses perencanaan ini. Namun untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kelelahan pekerja dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti waktu istirahat dan beban pekerjaan yang akan mempengaruhi kinerja pekerja, maka divisi civil engineer memutuskan untuk menambah 50% dari jumlah pekerja yang diperlukan. Dari 15 pekerja ditambah sebanyak 7 orang pekerja tambahan, sehingga total pekerja menjadi 22 orang. Dengan ini beban pekerjaan yang dilakukan tiap engineer menjadi semakin ringan dan harapan menjadi pekerjaan lebih efektif. Berikutnya itu kesimpulan dan saran. Di sini saya ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu berdasarkan hasil perhitungan dibutuhkan jumlah total engineering sebanyak 15 orang pekerja total man-hours sebesar 30.600 man-hours. Namun jika hanya menggunakan 15 orang, beban pekerjaan dinilai cukup berat untuk tiap engineer, sehingga dapat terjadi kesalahan atau human error. Untuk meminimalisir hal tersebut, diperlukan penambahan engineer sebanyak 37 orang menjadi 22 engineer dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti waktu istirahat dan beban pekerjaan. Penambahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi engineer dan beban yang diterima pada masing-masing engineer dan membuat pekerjaan lebih efektif dikerjakan dengan mengurangi resiko human error. Kemudian banyaknya pekerjaan dalam suatu proyek dapat dilihat dari scope of work dan plot plan dari proyek tersebut ditentukan oleh perusahaan. Kemudian nilai kalkulasi ditentukan dari jenis pekerjaan dan bobot beban dari pekerjaan tersebut. Semakin tinggi nilai kalkulasi, maka semakin tinggi bobot pekerjaan, sehingga memerlukan waktu yang tidak sedikit. Kemudian perhitungan man-hours dan manpower bertujuan untuk mengestimasi banyak engineer yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek. Akan tetapi perlu diingatkan bahwa man-hours tidak termasuk dengan waktu istirahat, makan, minum, dan kegiatan lainnya saat tidak bekerja, sehingga diperlukan pekerja tambahan agar pekerja lebih efektif dan proyek dapat selesai pada waktu yang direncanakan.
Adapun saran saya untuk perusahaan, yang pertama perlu dilakukan pengawasan yang ketat di setiap item pekerjaan di lapangan agar memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan perencanaan awal yang sudah dibuat. Yang kedua adalah mengamati mengamati masalah yang terjadi di lapangan, dibutuhkan ketenangan dan fleksibilitas untuk dapat mencari solusi dari masalah yang ada sehingga tidak selalu mengikuti hasil perhitungan semata. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar pekerja sehingga tiap-tiap engineer atau pekerja tidak mengerjakan hal yang sama sehingga mengurangi efisiensi waktu yang ada. Nah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Dawas. Oke, silakan kita lemparkan ke audiens sekarang. Untuk pertanyaan, silakan. Arya, Maulana, Agifari. Ihsan mungkin. Kenapa nggak ada suara nih? Permisi. Iya, silakan Ihsan. Iya, saya ingin bertanya ya. Iya. Untuk yang tadi pas di bagian kesimpulan dan saran itu kan ada penambahan 7 orang. penambahan 7 orang. Ini Iya. selain alasan human error seperti itu, apakah ada alasan lain dari pihak perusahaan untuk menambah 50%? 50% ini kan cukup banyak ya. Iya. 50% pekerja. Baik, saya akan langsung Baik. jawab pertanyaan dari Ihsan. Salah satu faktornya lagi yaitu dari pengalaman perusahaan dalam mengerjakan proses perencanaan pekerjaan-pekerjaan lainnya, sehingga dari hasil tersebut perusahaan menetapkan 50% dari berdasarkan experience perusahaan. Apakah bisa terjawab, Ihsan? Oh, baik. Berarti jadi berdasarkan experience ya, dia Iya. setelah melakukan perhitungan man hours begitu tetap ditambah 50%. Iya, karena berdasarkan pengalaman perusahaan. Oh, oke. Baik, Apakah ada yang ditanyakan lagi? silakan. Arya Witra. Baik. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Rifat mungkin. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan di sini. Terima kasih Dawas untuk kerja kerasnya. 3 tempat KP, ya. Iya, Pak. Ini tempat terakhir. Oke, alhamdulillah ya bisa lulus, bisa selesai gitu ya. Baik, tapi kamu masih punya hutang laporan sedikit lagi, tolong Baik, Pak. diperbaiki. Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita pindah ke presenter berikutnya. Kepada Ihsan, saya persilahkan. Sama seperti tadi, diberikan waktu untuk presentasi sekitar 10 menit, kemudian kita masuk ke tanya jawab. Baik, silahkan Ihsan. Baik, silahkan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan kerja praktik saya, yaitu metode pelaksanaan pekerjaan kolom dan balok di pembangunan tahap 2 laboratorium studio tugas akhir perencanaan wilayah dan kota dan arsitektur Universitas Tadulako. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak Teguh Mahlil selaku dosen wali dan dosen pembimbing kerja praktik yang telah membimbing saya dalam penyusunan laporan dan secara akademis selama perkuliahan di program studi teknik sipil.
Tujuan kerja praktik ini di Laboratorium Studio TA, PWK, dan Arsitektur UNTAD. Yang pertama yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam bekerja di bidang konstruksi dengan langsung terjun ke lapangan. Kemudian untuk mempelajari bagaimana mekanisme pelaksanaan pekerjaan pada kolom dan balok pada proyek pembangunan Laboratorium Studio TA, PWK, dan Arsitektur UNTAD. Kemudian yang ketiga, untuk dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, serta solusi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Pada kesempatan kali ini, penulis melakukan kegiatan kerja praktek yang dilaksanakan dari tanggal 9 September 2020 hingga 8 Desember 2020 selama 3 bulan. Pada proyek pembangunan laboratorium ini, terletak di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 9, Tondo, Mantikulure, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Universitas Tadulako merupakan perguruan tinggi negeri Kota Palu dengan wilayah seluas 171,6 hektar. Dapat dilihat gambarnya, dan di sebelah kanan yaitu peta administrasi Kota Palu. Ini adalah agenda pembahasan kita kali ini. Yang pertama, profil instansi, kegiatan kerja praktik, kemudian monitoring, hasil kerja praktik, dan terakhir kesimpulan dan saran. Saya melaksanakan kerja praktik di PT Putra Lintas Raya. PT Putra Lintas Raya ini perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi pekerjaan, seperti pekerjaan konstruksi infrastruktur bangunan air, jalan raya, jembatan, jalan layang, dan gedung. Kantor utama PT Putra Lintas Raya ini terletak di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berikut struktur organisasi proyek dapat dilihat pada gambar berikut. Pada kegiatan kerja praktik ini saya ditempatkan oleh Bapak Hidayat Ertianso selaku site manager di bagian quality control untuk dibimbing oleh Pak Acang Jaya selaku site engineer. Kemudian Pak Acang Jaya menunjuk Bapak Rizky Arif selaku Kepala Pelaksana Arsitektur untuk menjadi supervisor saya selama kerja praktik di bagian quality control struktur. Kemudian kegiatan kerja praktik. Yang pertama yaitu adalah pengenalan, ada pengerahan, kemudian penugasan dalam kerja praktik, dan selanjutnya tugas tambahan. Pengenalan ini untuk agar mahasiswa dapat mengenal staf mahasiswa kerja praktik dari universitas lain, kemudian para pelaksana lapangan dan pengawas lapangan untuk menjalin hubungan profesional satu sama lain. Dan juga untuk bersikap profesional antar rekan kerja. Pada pengarahan ini berisi tentang apa saja yang akan dilakukan dalam kegiatan kerja praktik dan juga penjelasan mengenai penggunaan APD atau alat pelindung diri di kawasan proyek dan masalah yang sebelumnya menghambat progres pekerjaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan prinsip dasar kesehatan dan keselamatan atau K3 di area proyek. Kemudian ada penugasan dalam kerja praktik. Selama masa kerja praktik, ada beberapa penugasan yang diberikan oleh pembimbing instansi. Kemudian penugasan ini yang dibagi menjadi dua, yaitu ada sebagai harian atau kegiatan utama dan tugas tambahan. Nah, pada tugas tambahan ini, penulis diarahkan langsung untuk melakukan persiapan kelengkapan dokumen tender di website LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Palu, dan juga untuk persiapan laporan SPT tahunan perusahaan atau laporan surat pemberitahuan tahunan pajak perusahaan. Hal ini diharapkan untuk dapat menambah pengetahuan penulis atau saya sendiri agar lebih luas mengenai proses tender online yang berlangsung. Kemudian yaitu kita menuju monitoring yang selanjutnya. Nah, ini adalah site plan proyek yang dikerjakan. Nah, di sini saya melakukan monitoring checklist kolom, progres kolom, checklist balok dan plat lantai, monitoring checklist shear wall. Nah, ini proses
Yang sebelah kiri adalah bekisting kolom, kemudian di tengah adalah proses penulangan balok dan plat lantai, sebelah kanan yaitu bekisting shear wall. Nah, ini adalah monitoring pengecoran. Pengecoran itu dilakukan dengan menggunakan beton ready mix, menggunakan concrete pump, kemudian dialirkan melalui pipa tremi. Beton dari truk ready mix dialirkan ke concrete pump. Selanjutnya, operator akan menyesuaikan posisi pipa tremi agar beton dapat dialirkan pada kolom, seperti terlihat pada gambar. Ada orang juga yang membantu untuk mengarahkannya. Nah, penuangan beton ini dilakukan sedekat-dekatnya dan tinggi jatuh beton segar ini tidak boleh lebih dari 1,5 meter untuk menghindari terjadinya segregasi. Dan selanjutnya ketika beton dialirkan, pekerja meratakan beton dengan menggunakan vibrator, seperti yang dapat terlihat pada gambar sebelah kanan bawah ini. Nah, ini adalah kegiatan tambahan saya, yaitu proses tender secara online. Kemudian hasil kerja praktik. Ini adalah metode pekerjaan struktur step by step-nya. Yang pertama ada pekerjaan persiapan. Jadi sebelum dilakukan pekerjaan penulangan, pada awal sekali itu ada penentuan titik as struktur kolom. Perlu diukur terlebih dahulu secara nyata di area proyek. Jadi as kolom ini merupakan titik tengah dari dimensi keseluruhan struktur kolom. Penentuan titik as kolom ini menggunakan teodolit yang dikerjakan oleh surveyor leveling. Namun selama durasi masa kerja praktik, tahap ini sudah dilakukan. Jadi saya tidak turut serta dalam mengikuti tahap pekerjaan persiapan ini. Kemudian yaitu pekerjaan penulangan kolom, selanjutnya pekerjaan pemasangan bekisting, kemudian dilakukan inspeksi apakah sudah benar. Yang kalau sudah benar akan dilakukan pekerjaan pengecoran. Kemudian untuk waktu pelepasan bekisting menunggu dari 12 sampai 48 jam. Sudah sesuai dengan SN nih. Kemudian pada proyek ini pelepasan bekisting dilakukan setelah 24 jam dari masa pengecoran. Kemudian setelah pelepasan bekisting akan ada perawatan beton. Nah, ini adalah gambar-gambar pekerjaan kolom. Yang sebelah kiri yaitu penulangan. Kemudian yang di tengah ada pemasangan bekisting dan pengecoran kolom. Ini adalah dimensi kolom yang digunakan. Ada dua yang saya tampilkan. Nah, di sini menggunakan konfigurasi 12D19 dengan sengkang yang digunakan berdimensi 12 mm. Selanjutnya untuk metode pekerjaan struktur balok sekilas sama, namun berbeda saat pemasangan bekisting dan penulangan kolomnya. Untuk pekerjaan struktur balok dilakukan pemasangan bekisting terlebih dahulu, kemudian penulangan kolom. Nah, ini adalah pekerjaan balok. Jadi dapat dilihat pemasangan bekisting dilakukan terlebih dahulu, kemudian pada gambar di tengah yaitu penulangan kolom, pada gambar paling kanan yaitu pengecoran balok dan lantai. Ini adalah gambar dari konfigurasi balok yang digunakan. Ada beragam macam ukuran sesuai dengan bentang baloknya antar kolom. Nah, selanjutnya ini ada time schedule. Pada proyek pembangunan ini digunakan pengendalian waktu pekerjaan dengan metode kurva S. Pembuatan kurva S digunakan untuk meninjau perbandingan antara waktu perencanaan dengan pelaksanaan. Kurva S yang digunakan ditinjau dengan waktu per minggu selama 180 hari. Dapat dilihat pada gambar tabel berikut yang dimulai dari bulan Juli minggu pertama dan berakhir pada bulan Desember minggu keempat. Nah, pada proyek ini ada adendum kontrak pada bulan keempat minggu ke-3 terkait pekerjaan kelistrikan dan finishing, sehingga kontraktor perlu menambah pekerja untuk mengejar progres yang tertinggal.
Di sini mohon maaf karena gambar time schedule-nya sangat panjang ke bawah ya, karena item pekerjaannya banyak, jadi saya menampilkan halaman awalnya. Nah, di sini yang merah itu adalah kontrak awal, kemudian yang biru yaitu adendum pekerjaan, adendum kontrak. Nah, apakah proses pekerjaan kolom dan balok dapat dikategorikan baik pada proyek ini? Jadi, menurut saya keseluruhan pekerjaan pada proyek ini, terutama pekerjaan kolom dan balok, sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penggunaan plywood sebagai backing untuk proyek gedung 3 lantai dinilai lebih efektif dan ekonomis. Dimensi kolom dan ukuran besi ulir yang digunakan juga sudah cukup untuk menopang struktur gedung bertingkat di daerah rawan gempa, yaitu di Kota Palu. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Pada proyek ini, metode pekerjaan perawatan kolom dan balok sudah sesuai dengan standar yang ada. Pengujian selam beton segar juga sudah dilakukan sebelum pengecoran untuk mengetahui workability beton segar dan tingkat kelencaran campuran yang telah dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan juga. Untuk seluruh pengujian selam yang dilakukan itu sudah memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu 10 cm. Pengawasan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas setiap harinya guna mengontrol pekerjaan di lapangan. Pada beberapa poin, tinjauan dilakukan sesuai dengan metode pelaksanaan. Untuk saran, kontrol pekerjaannya itu bagusnya dilakukan secara menyeluruh, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan para pekerja di lokasi proyek. Kemudian, seperti biasa, tempat penyimpanan material baja ya harus lebih diperhatikan, seperti penempatannya yang berada dalam ruangan beratap agar terhindar dari penurunan kualitas baja itu sendiri. Kemudian dapat dilihat dari gambar-gambar sebelumnya ya, tim K3 itu perlu lebih mendisiplinkan para pekerja selama berada di lokasi konstruksi, seperti pemakaian helm proyek, safety shoes, dan APD yang sesuai dengan aturan keamanan konstruksi. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih untuk Iksan. Oke, berikutnya saya lemparkan ke audiens. Silahkan. Ini tinjauannya cukup lengkap ini. Misalkan ini yang dulu ini ya, Witra, Rifat, sama Givari semuanya itu dulu kan pelaksanaan proyek ya. Itu pelaksanaan. Coba mungkin dari kalian silahkan berikan pertanyaan. Saya mau bertanya, Pak. Iya, silahkan dari Witra. Di slide-nya yang metode pekerjaan kolomnya itu kan ada inspeksi ya. Kenapa inspeksinya dilakukan setelah pemasangan bekisting itu? Apakah tidak ada inspeksi ketika pemasangan tulangan? Baik. Terus ada lagi pertanyaan saya yang mengenai perawatan betonnya. Itu perawatan betonnya pakai metodenya bagaimana gitu, terus berapa lama Pak dilakuin perawatannya? Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Arya Witra. Silakan pada Iksan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertama, untuk proses inspeksi kenapa dilakukan setelah pekerjaan pemasangan bekisting. Nah, di sini fungsi dari inspeksi ini untuk memastikan dari kondisi vertikal bekisting ini apakah sudah sesuai dan agar nanti pada saat proses pengecoran tidak terjadinya geser atau bergeser seperti itu, agar tidak terjadi kemiringan pada saat selesai pelepasan bekisting nanti. Seperti itu. Untuk pekerjaan penulangan, inspeksi yang dilakukan tiap hari. Untuk misalnya kayak jarak antar sengkang itu sudah dilakukan juga tiap hari. Jadi saya satukan setelah pemasangan bekisting. Kemudian untuk perawatan beton yang dilakukan, mereka tidak melapisinya dengan plastik ya, namun hanya menyiramkan air. Namun karena saat itu kondisi lagi musim hujan, jadi pada saat
kalau malam atau subuhnya sudah hujan, sudah terjadi hujan, maka hari itu tidak dilakukan penyiraman untuk perawatan betonnya. Perawatan beton sendiri dilakukan untuk kolom dan balok itu selama 28 hari. Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk Arya Mitra, apakah cukup jawabannya? Arya Mitra, jawaban dari Ihsan apakah cukup? Sudah. Baik. Baik, terima kasih. Yang lain silakan, Maulana Rifat maupun Muhammad Al-Ghifari atau Muhammad Dawas, silakan. Tidak ada, Pak. Oke. Ihsan mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait saran kamu bahwa setiap kontrol itu perlu dilakukan di setiap poin, gitu. Nah, ini alasannya apa? Hal apa yang kamu lihat di sana untuk dijelaskan ke teman-teman? Baik, Pak. Alasan kenapa saya menyarankan hal tersebut ya. Ya, soalnya setiap pada saat melakukan inspeksi itu ada beberapa kali kayak terjadi kecolongan istilahnya. Seperti pernah terdapat operator dari truk mixer pernah kedapatan menambahkan air sehingga pada saat itu langsung ditegur. Seperti itu sih, Pak. Jadi pengawasan pekerjaan yang oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas itu bisa secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada pekerjaan yang mereka lakukan saja, misalnya pekerjaan kolom dan balok. Seperti itu sih, Pak. Baik, berarti intinya sebenarnya ada hal-hal yang sifatnya terkait pelanggaran ya, yang perlu diperhatikan di situ untuk diminimalisir gitu ya. Iya, Pak. Baik, hal itu penting sekali memang. Oke, baik. Untuk yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, baik, bila tidak ada, terima kasih untuk Muhammad Dawas Fasyanugraha dan Ihsan Rahmat Ramadan atas presentasinya. Selamat, kalian sudah berhasil menyelesaikan KP kalian dan selanjutnya bisa mulai untuk fokus menuju tugas akhir. Gitu. Nah, yang ini nih adalah basic experience pertama kalian. Gitu juga teman-teman yang lain ya, kayak Witra, kemudian Rifat dan juga Ghifari. Nah, ini baru hal kecil yang kalian pelajari. Masih banyak hal-hal lain yang masih perlu dipelajari lagi di dunia kerja. Tapi paling tidak kalian sudah punya experience dasar di situ. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Good luck ya untuk kedepannya, terutama di dunia kerja. Dan ayo kita kasih selamat dulu untuk Ihsan Rahmat Ramadan dan Muhammad Dawas Fasyanugraha. Selamat ya untuk kalian, Ihsan dan Dawas. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Atas bimbingannya teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih semuanya. Baik, meeting untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini.